Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan mengenai sebuah penelitian yang kita lakukan mengenai pengucapan bunyi bahasa pada balita umur 1 tahun. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yoga Kusuma NIM 12 dan rekan-rekan saya. Saya Asli Paulina Madani dari NIM 32. Saya Alma Laduni Pratama ini NIM 22. Saya Novel Rasis NIM 30. Baik, kami mulai dari latar belakang. Latar belakang penelitian ini kami peroleh berdasarkan pengenalan bahasa pada anak usia dini yang merupakan proses penting dalam perkembangan komunikasi dan kognitif. Pada usia 1 tahun, balita mulai menunjukkan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Studi penelitian sebelumnya menurut balita pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bayi mulai menggabungkan bunyi vokal dan konsonan sederhana seperti ma, ba, dan ka yang seringkali berkaitan dengan panggilan kepada orang tua. Lalu dari sini kami menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perolehan bunyi bahasa pada balita yang berusia 1 tahun bernama Alena yang bertempat tinggal di Ramalo, dan apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan pengucapan bunyi bahasa pada balita yang bernama Alena tersebut. Tujuan penelitian kita tentunya mendeskripsikan bentuk perolehan bunyi pada balita 1 tahun bernama Alena dan mengidentifikasi faktor-faktor mengenai pengucapan bunyi bahasa terhadap balita berusia 1 tahun bernama Alena. Yang kedua, masuk ke landasan teori vokal. Baik, di sini vokal pada balita usia sekitar 1 tahun mulai mengucapkan bunyi vokal sederhana seperti a, i, u, serta menggabungkannya dengan konsonan menjadi suku kata seperti mama atau bab, bab. Mereka juga mulai meniru intonasi bicara orang dewasa dan mengucapkan beberapa kata sederhana seperti mama dan papa. Bunyi vokal menurut Haier tahun 2009 halaman 38. Bunyi vokal merupakan bunyi yang dihasilkan melalui pita suara atau glotis dengan menggerakkan atau membentuk mulut membundar atau melebar seperti bunyi. Berdasarkan analisis data yang sudah terjawab pada penelitian yakni pemerolehan bunyi vokal pada anak usia 1 sampai dengan 5 tahun. Baik, konsonan. Mengenai konsonan ini akan disampaikan oleh Bapak. Misalnya itu bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada saluran suara di atas glotis. Pada usia 1 tahun, balita umumnya mulai mampu mengucapkan beberapa bunyi konsonan sederhana, terutama yang mudah diartikulasikan. Menurut Jojo 2003, beliau mengklarifikasikan konsonan berdasarkan tempat dan cara artikulasi seperti labial B, alveolar B, dan velar K. Pada anak usia 1 tahun, pemerolehan konsonan berada pada tahap awal dengan kecenderungan menguasai konsonan bilabial yaitu M, B, P, M, N, laringal yaitu H. Balita umur 1 tahun seringkali belum mampu mengucapkan konsonan yang lebih kompleks seperti kluster yaitu KR, BL atau konsonan letusan belakang yaitu K atau B. Selanjutnya itu ada diftong. Diftong ini merupakan gabungan dua huruf vokal yang diucapkan secara berurutan dalam satu tarikan nafas.
ini karena diftong terjadi karena satu vokal dengan cepat bertransisi ke vokal lain. Artinya, lidah mula-mula mengucapkan suatu vokal, kemudian melanjutkan untuk mengucapkan huruf vokal yang lainnya. Terus, diftong dianggap sebagai suku kata dan diwakili oleh dua vokal, tetapi berfungsi sebagai fonem. Ada 3 jenis diftong dalam bahasa Melayu, yaitu ai, au, dan oi, seperti pada tabel di KBK. Diftong menurut Jones dalam Marsono tahun 1999 adalah ketika posisi lidah berbeda dalam pengucapan bunyi vokal. Menurut Chair tahun 2007 mengemukakan bahwa diftong terjadi karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini, bagian awalnya dan bagian akhirnya itu tidak sama. Sumber tersebut menyatakan bahwa deretan dua konsonan atau lebih tergolong dalam satu suku kata yang sama, yaitu disebut atau berdefinisi sebagai gugus konsonan. Baik, Cluster. Menurut dari Iki Mas dan kawan-kawan, pada tahun 2024 penelitian mereka menegaskan bahwa perolehan fonologi pada anak dimulai sejak masa bayi melalui tahap perkembangan vokal seperti gobbling. Pada usia 1 tahun, anak mulai memproduksi suku kata yang lebih kompleks. Namun produksi mereka masih terbatas karena mengalami penyederhanaan struktur fonologis. Seringkali pada usia 1 tahun kemampuan mereka itu masih belum terlalu kelihatan, jadi masih belum terlalu kompleks, yang dimana pada kemampuan untuk memproduksi klaster biasanya dimiliki pada anak berusia 2-4 tahun. Klaster konsonan itu sendiri merupakan kombinasi dua konsonan maupun lebih secara berurutan dalam satu suku kata, seperti PL dalam kata blue, TR dan pada kata truk, KR dan KR pada kata pupuk. Lalu ada salah satu konsonan dalam klaster yang biasanya dihilangkan, misalnya kata spon yang mungkin diucapkan oleh anak balita 1 tahun itu diucapkan sebagai kata on. Lalu ada gejala bahasa fonologi. Gejala bahasa fonologi pada anak usia 1 tahun ditandai oleh munculnya bunyi vokal dan konsonan sederhana. Anak mulai meniru bunyi dari lingkungan dan menunjukkan pemahaman awal terhadap struktur bunyi bahasa. Kesalahan fonologi seperti substitusi atau pelepasan merupakan hal yang wajar dalam proses ini, karena setiap tahap itu sangat penting pada setiap tahap perkembangan anak untuk dalam konteks bahasa. Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi kecepatan dan kualitas pengembangan fonologi, meskipun tahapan perkembangan setiap anak itu bersifat universal, yang dimana interaksi verbal yang aktif dari orang tua dan pengasuh mempercepat produksi bunyi bahasa, sehingga harus kita latih terus sehingga bisa terus berkembang untuk anak tersebut. Dan juga pemahaman terhadap gejala fonologi pada usia dini dapat membantu dalam deteksi dini gangguan bicara. Jadi kita bisa mengetahui apakah anak tersebut mengalami gangguan atau tidak dari segi pengucapan bunyi bahasa. Lalu dalam stimulasi linguistik yang tepat sangat diperlukan dalam fase ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan vokal. Anak usia 1 tahun yang tinggal di Rawalo bernama Alena telah menunjukkan perkembangan kemampuan vokal yang sangat menggemaskan. Ia mampu mengucapkan beberapa bunyi seperti yang mengandung vokal E dengan pengucapan pendek dan jelas, menunjukkan perhatian atau respon. Ia juga sering menyebut ma dengan vokal A yang panjang dan ekspresif, seolah memanggil seorang tersayang. Ucapan aam yang menggabungkan vokal A dan E terdengar sangat jelas, biasanya disampaikan dengan nada penuh harap saat ingin makan. Ketika ia tertawa kecil seperti hehehe, terdengar ekspresi kebahagiaan yang polos dan riang. Bahkan kata apa dengan vokal A yang kuat dan dramatis menunjukkan betapa ia mulai mengeksplorasi suara dengan penuh perasaan. Sementara itu, anak seusia bernama Makrio juga menunjukkan vokal
sebuah bunyi lembut dengan vokal E yang dipanjangkan, biasanya muncul saat ia merasa nyaman dan senang. Kata mama juga sudah ia ucapkan dengan vokal A yang jelas, menunjukkan kedekatan dan ikatan emosional yang hangat dengan ibunya. Tawa yang diiringi suara WHH yang mengandung vokal E dan menunjukkan ekspresi kegembiraan yang lepas. Anak-anak ini menunjukkan proses alami perkembangan bahasa melalui suara-suara sederhana yang mereka hasilkan. Meskipun belum berbicara secara utuh, namun mereka sudah membawa makna emosional yang kuat. Mendengar mereka bersuara dengan cara yang polos dan penuh ekspresi, membuat siapapun yang ada di dekatnya merasa hangat dan sayang. Setiap bunyi kecil yang keluar dari mulut mereka adalah bentuk komunikasi pertama yang begitu tulus dan berharga, menjadi awal indah dari perjalanan berbahasa dan berinteraksi dengan dunia mereka. Yang selanjutnya itu pembahasan konsonan berdasarkan hasil observasi juga terhadap Alena dan Mitrio, balita usia 1 tahun, ditemukan bahwa produksi bunyi konsonan mereka cenderung terbatas pada konsonan bilabial dan nasal seperti N, B, dan P, serta bunyi laringal seperti B. Kata yang sering muncul dalam tuturan mereka antara lain maem, mama, bapak, apa, dan ma. Produksi kata seperti mama dan maem oleh Alena dan Mitrio menunjukkan penguasaan awal konsonan bilabial atau N yang sering muncul dalam kata kebutuhan dasar. Selain itu, bunyi konsonan D yang muncul dalam kata seperti D dan H menunjukkan kemampuan artikulasi glottal yang menurut Kartini, Hasani, dan Tisnasari 2024 merupakan bagian dari proses pemerolehan bunyi awal yang sering muncul dalam bentuk ekspresif dalam kata Alena. Kata seperti apa juga mengindikasikan produksi bunyi P yang juga merupakan konsonan bilabial letupan yang muncul secara alami pada usia dini. Munculnya konsonan N pada kata nadi yang diucapkan Alena menjadi indikasi perkembangan ke arah suku kata tertutup, walaupun secara fonologis masih belum stabil. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh dari video Alena dan Mitrio membuat teori fonologi awal anak dan sejalan dengan temuan empiris dalam penelitian fonologi terkini. Pola pemerolehan konsonan dimulai dari bunyi yang paling sederhana secara fisiologis dan paling sering kita dengar dalam interaksi sehari-hari. Lingkungan verbal yang ada interaksi yang responsif serta kebutuhan dasar komunikasi mendorong anak-anak untuk mengulangi dan memperkuat produksi bunyi konsonan dasar tersebut sebagai dari perkembangan bahasa awal mereka. Selanjutnya, pembahasan diftong. Pada balita berusia 1 tahun yang bernama L, belum ditemukan pengucapan diftong yang sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari cara L mengucapkan kata-kata yang mengandung diftong, seperti kata harimau dan kata ayat. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan secara berurutan dalam satu suku kata. Misalnya pada kata harimau terdapat diftong au dan pada kata ayat terdapat diftong ai. Namun pada L pengucapan diftong tersebut belum sempurna. Ia cenderung melakukan pemotongan atau penyederhanaan diftong, yang berarti L mengucapkan kata-kata tersebut dengan cara yang lebih sederhana atau memotong bagian-bagian tertentu dari diftong. Misalnya kata harimau. Jadi L ini berbicara harimau, lalu bunyinya mau. Jadi kami sebagai orang dewasa harus menuntun balita tersebut L ya. Jadi kayak hari, lalu L akan
menjadi Y. Lalu pembahasan klaster. Klaster konsonan dari versi tahun. Temuan dari data observasi berdasarkan langsung dari video Alena Marco dan Sura. Di sini ada dua indikasi. Yang pertama, mengucapkan klaster secara implisit, misalnya pada balita yang bernama Alena Marco dan Sura ditemukan ucapan seperti KR, TR, PR, dan P, atau klaster lain dalam kata seperti krem, truk, brownies, dan plastik. Namun pengucapannya belum sempurna sehingga belum ada penjelasan jelas mengenai klaster secara sempurna pada balita umur 1 tahun. Namun bisa mengucapkan klaster secara eksplisit atau bisa dibilang secara tidak sempurna. Lalu ada menyederhanakan struktur suku kata, misalnya Alena mengatakan maaf, itu merupakan kemungkinan dari kosakata yang kemungkinan bentuk dari kata makan yang terdiri dari satu konsonan awal. Lalu ada analisis perkembangan. Mereka masih berada pada tahap preverbal hingga awal verbal, sehingga produksi konsonan mereka atau klaster maupun konsonan tunggal itu terbatas seperti M, B, P, H, dan N. Terdapat klaster yang diucapkan secara implisit yang menegaskan bahwa anak usia 1 tahun atau balita belum jadi periode permulaan bunyi secara kompleks dengan ucapan seperti maam, bapak, mama, dan apa mencerminkan struktur silabel konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan bukan yang klaster. Fenomena ini dikenal sebagai pelepasan klaster atau cluster reduction pada kajian fonologi anak. Faktor-faktornya bisa meliputi keterbatasan dalam koordinasi motorik, artikulatoris dan perkembangan alat ucap yang belum sempurna. Namun dengan seiringnya bertambahnya usia, mereka akan bisa mengucapkan secara jelas. Dari kesimpulan di atas, kami memperoleh yang pertama pemerolehan bunyi bahasa dasar. Anak usia 1 tahun bernama Alena menunjukkan perkembangan kemampuan berbahasa melalui pengucapan bunyi vokal dan konsonan yang sederhana, misalnya ma, ba, pa, dan e. Lalu ada dominasi bunyi sederhana. Bunyi yang paling sering muncul dalam konsonan bilabial yaitu M, B, P, dan lain-lain, serta vokal dasar seperti A, P, dan U. Lalu ada diftong dan klaster yang belum sempurna. Pengucapan diftong dan klaster konsonan masih sangat terbatas dan sering disederhanakan. Anak belum mampu mengucapkan diftong seperti I dan AU dengan jelas. Klaster sering mengalami reaksi seperti ter menjadi itu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi, itu ada dari faktor lingkungan, lalu interaksi, verbal dan stimulasi dari orang tua maupun pengasuh. Lalu ada makna emosional dalam bunyi. Setiap bunyi yang dihasilkan membawa makna emosional seperti keinginan, kegembiraan, atau panggilan yang menjadi awal komunikasi anak dengan lingkungan sekitar. Ini daftar bersama beberapa referensi dari bunyinya kita. Ada buku, ada jurnal, dan ada dari sumber buku juga. Ini mengenai link penelitian kita dan foto dari penelitian yang kita lakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kita sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.